Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Fisika 5A di sini akan mempresentasikan materi tentang tetapan Stefan Boltzmann yang beranggotakan Ade Erni Kurnia, Anissa Berliana Feberti, Dina Azizah, Verlinda Hafidah Kana, Irda Widya Prastika, Laili Rahmawati, Miranda Agustina, Nia Nurhasanah, Nurul Diah Ashari, Reni Winarsi, Sentia Wahyuni, dan Yuliana Dwi Wahyuni. Pada tahun 1879, seorang ahli fisika dari Austria, Joseph Stefan, melakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa ada satu kelas benda panas yang memancarkan spektra panas dengan karakter universal. Benda ini adalah benda hitam atau black body. Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Dengan kata lain, tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Jadi, benda hitam mempunyai harga absorptansi dan emisivitas yang besarnya sama dengan 1. Seperti yang kalian ketahui, emisivitas atau daya pancar merupakan karakteristik suatu materi yang menunjukkan perbandingan daya yang dipancarkan persatuan luas oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam pada temperatur yang sama. Sementara itu, absorptansi atau daya serap merupakan perbandingan fluks pancaran atau fluks cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap fluks yang tiba pada benda itu. Dari hasil eksperimen tersebut, Stefan menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Sehingga dapat dirumuskan I sama dengan tau dikali T pangkat 4. Tau digunakan untuk mensetarakan I atau intensitas total dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada benda hitam yang sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Walaupun permukaan dalam kotak dicat putih, seperti gambar A, tetapi ketika kotak ditutup, lubang kotak tersebut tampak hitam pada siang hari, seperti yang ada pada gambar B. Hal tersebut dikarenakan ketika radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak tersebut, nah radiasi ini dipantulkan berulang-ulang atau beberapa kali oleh dinding kotak. Dan setelah pemantulan ini, hampir dapat dikatakan tidak ada lagi radiasi yang tersisa, atau semua radiasi ini telah diserap di dalam kotak. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi yang datang padanya. Akibatnya, benda tampak hitam. Selanjutnya, untuk menghitung daya P yang dipancarkan oleh benda hitam, yaitu menggunakan rumus P sama dengan I dikali A, di mana P merupakan daya, I merupakan intensitas, dan A merupakan luas permukaan. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada benda hitam yang sempurna. Sehingga, untuk benda panas yang bukan benda hitam, akan memenuhi hukum yang sama, hanya diberi tambahan koefisien emisivitas atau dilambangkan dengan E yang lebih kecil dari 1. Rumusnya yaitu P sama dengan E kali Pau
dikali A dikali T pangkat 4. 5 tahun kemudian, Boltzmann menurunkan hukum Stefan dari persamaan termodinamika. Dalam hukum termodinamika, besarnya densitas energi yaitu dirumuskan dengan G dalam E sama dengan dalam kurung 8 dikali Pi dikali H dikali C per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 kemudian dikali dengan epsilon kuadrat. Untuk gas fotonnya sama dengan N bar dalam epsilon sama dengan 1 per E pangkat beta epsilon min 1. Di mana beta adalah 1 per K kali T, kemudian untuk epsilonnya adalah H kali V. Oke, persamaan distribusi energi itu bisa kita tulis dengan menggunakan dE sama dengan G dikali epsilon, dikali N, dikali epsilon, dikali E, dikali epsilon, D epsilon. Jadi dE adalah total energi dalam satu kotak kecil. Misalkan gambar di samping ini. Di sini kita tidak dapat mencari energi total dalam satu kotak kecil, tetapi kita dapat mencari energi dE dalam jumlah besar. Sehingga dapat diperoleh integral dE per V. Permisalan yang pertama yaitu dE per V sama dengan du, sehingga U sama dengan integral U. Kita akan mensubstitusikan nilai dE per V sama dengan du, sehingga menjadi U sama dengan integral dE per V. Substitusi yang kedua adalah nilai dE yang telah diketahui sebelumnya. U sama dengan integral dE sama dengan G dikali epsilon dikali N dikali epsilon dikali D epsilon. Substitusi nilai dE sama dengan G dikali epsilon dikali N dikali epsilon yang telah kita ketahui, sehingga U sama dengan integral 8V kali HC per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 dikali 1 per epsilon pangkat beta epsilon dikurang 1. Jadi U adalah 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 dikali epsilon pangkat 3 per epsilon beta epsilon dikurang 1 dE. Karena 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 ini tidak ada unsur epsilon, maka dianggap sebagai konstanta. Dan konstanta harus keluar dari pengintegralan. Jadi U sama dengan 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 integral epsilon pangkat 3 per epsilon beta epsilon dikurang 1 dE. Permisalan yang kedua yakni X sama dengan beta epsilon. Lalu kita akan mensubstitusikan yang pertama nilai beta. Nilai beta sama dengan 1 per KT, sehingga yang kita dapat X sama dengan epsilon per KT, epsilon sama dengan KTX, D epsilon sama dengan KT dx. Nah, yang kedua, kita akan melakukan diferensial pada persamaan tersebut. Nah, D per dx epsilon sama dengan KTX dikali D per dx. D per dx sama dengan KT dikali dx per dx. Karena dx sama dx, karena dx per dx sama, jadi kita coret, jadi tinggal D epsilon dan KT dx. dx-nya kita rubah ruas. Sehingga U sama dengan 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 integral epsilon pangkat 3 per epsilon beta epsilon kurang 1 D epsilon. Sehingga U sama dengan 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 integral KT dx. Nah, untuk U sama dengan 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 integral K pangkat 4 T pangkat 4 per E pangkat X dikurang 1 dx. Karena 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 dan K pangkat 4 dikali T pangkat 4 ini tidak ada unsur epsilon, maka dianggap sebagai konstanta. Dan konstanta itu sendiri adalah harus keluar dari pengintegralan. Jadi U sama dengan 8V per H pangkat 3 dikali C pangkat 3 dikali K pangkat 4 dikali T pangkat 4 integral X pangkat 3
dari integral x pangkat 3 per e pangkat x min 1 dx sama dengan pi pangkat 4 per 15. Maka persamaan dari u sama dengan 8pi per h pangkat 3 c pangkat 3 k pangkat 4 t pangkat 4 integral x pangkat 3 per e pangkat x min 1 dx. Maka integralnya 8pi k pangkat 4 t pangkat 4 per h pangkat 3 c pangkat 3 pi pangkat 4 per 15. Maka hasilnya menjadi 8 pi pangkat 5 k pangkat 4 t pangkat 4 per 15 h pangkat 3 c pangkat 3. Terdapat t pangkat 4 pada hasil eksperimen Boltzmann yang sama dengan hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh Stefan. Hal ini terbukti dengan adanya pengaruh suhu pada besarnya energi. Kemudian kita misalkan hasil dari U menjadi nilai A yang dimana A sama dengan 8pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 C pangkat 3 menjadi U sama dengan A T pangkat 4. Karena kita akan mencari radiasi, bukan energi total, jadi pada kasus ini radiasi dipancarkan ke satu arah saja, misalkan ke arah sumbu Y. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa flux energi atau yang disimbolkan dengan J sama dengan UY dikali V bar Y, di mana V bar Y itu merupakan kecepatan dari pemancar. Separuh yang dipancarkan itu akan keluar dan separuhnya lagi akan dipancarkan ke dalam dan tidak dapat dikeluarkan. Dapat kita rumuskan flux energi sama dengan UY dikali V bar Y sama dengan UC per 4. Kemudian kita substitusikan nilai U sama dengan AT pangkat 4. Maka akan diperoleh J sama dengan AC T pangkat 4 per 4. Selanjutnya, lakukan pemisalan kembali, di mana tau sama dengan AC per 4, kemudian substitusikan ke persamaan sebelumnya, yaitu J sama dengan AC T pangkat 4 per 4, sehingga akan diperoleh nilai J sama dengan tau T pangkat 4. Baiklah, selanjutnya dari gambar di atas dapat dirumuskan yaitu satu flux energi sama dengan UY dikali V bar Y, di mana V bar Y merupakan kecepatan pemancar, separuh yang dipancarkan keluar dan separuhnya dipancarkan ke dalam dan tidak bisa dikeluarkan, sehingga menjadi persamaannya J sama dengan UY dikali V bar Y sama dengan UC per 4. Disubstitusikan sebagai berikut. J sama dengan AC T pangkat 4 per 4. Misal tau sama dengan AC per 4, sehingga J sama dengan tau dikali T pangkat 4. Tau merupakan konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya tau yaitu tau sama dengan A dikali C per 4 sama dengan 8pi pangkat 4 dikali K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 dikali C pangkat 3 C per 4 sama dengan 2pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 H pangkat 3 dikali C pangkat 2 C per 4. Kenapa hasilnya 2? Karena 8 dibagi 4. Ketetapan di bawah ini yaitu K sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule sekon. C 3,00 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penulisan secara sistematis yaitu
tau sama dengan 2 pi pangkat 5 dikali K pangkat 4 per H pangkat 3 dikali C pangkat 2. Selanjutnya, di tetapan tadi yang sebelumnya itu dimasukkan ke dalam penulisan secara sistematis di bawah ini, yaitu tau sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin pangkat 4 per 15 dalam kurung 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule sekon pangkat 5 dikali 3,00 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Lalu hasilnya yaitu tau sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per meter kuadrat dikali Kelvin pangkat 4. Baiklah, begitu presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.